Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adianta Syahwa dengan NIM 22050011, kelas S1 Teknik Perminyakan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teknik Pemboran 2 dengan dosen pengampu Bapak Winarto MT, yaitu tentang directional drilling. Mungkin langsung saja. Untuk yang pertama yaitu ada outline. Untuk yang pertama yaitu definisi dari directional drilling, yang kedua sejarah directional drilling, yang ketiga alasan digunakannya directional drilling, yang keempat tipe jalur directional drilling, yang kelima alat pembuat sudut. Untuk yang pertama yaitu apa directional drilling itu? Directional drilling atau bisa diartikan dengan pengeboran berarah adalah salah satu cara atau salah satu metode membelokkan lubang sumur untuk menuju titik atau target reservoir yang tidak terletak vertikal dengan wellhead atau kepala sumur. Selanjutnya, yaitu ada sejarah perkembangan directional drilling. Pada 1930, pengeboran berarah pertama kali digunakan untuk mencapai sumber daya minyak dan gas hanya di bawah sungai dan danau. Kemudian, pada 1950, teknik pemboran berarah diperbaiki dengan munculnya teknologi-teknologi baru, yaitu pengeboran horizontal yang digunakan untuk memaksimalkan produksi minyak dan gas. Dan pada tahun 2000, pengeboran berarah telah menjadi teknik standar dalam industri minyak dan gas dan konstruksi, digunakan untuk mencapai target yang sulit dijangkau dan memaksimalkan produksi. Jadi tidak hanya digunakan untuk mengebor di bawah sungai atau danau saja, melainkan bisa di bawah permukiman atau titik-titik yang tidak atau kurang memungkinkan. Selanjutnya yaitu alasan penggunaan metode directional drilling. Untuk yang pertama yaitu ada faktor topografi, yaitu apabila letak reservoir berada di bawah permukiman atau perkotaan, jadi pemboran tidak bisa dilakukan secara vertikal, yakni pemboran akan dilakukan jauh dari permukiman tersebut dan akan dilakukan pembelokan lubang sumur yang menuju ke titik reservoir yang berada di bawah permukiman tersebut. Seperti pada gambar. Untuk alasan atau faktor kedua yaitu faktor geologis. Untuk faktor geologis yaitu apabila di bawah permukaan terdapat suatu patahan, maka pemboran tidak dapat dilakukan secara vertikal juga. Karena semisal dilakukan secara vertikal akan terdapat beberapa trouble, yaitu salah satunya loss circulation atau kehilangan sirkulasi. Untuk faktor yang ketiga yaitu faktor ekonomis. Untuk faktor ekonomis ini di mana untuk menghemat luas lokasi pemboran dan biaya penyewaan lahan. Selain itu juga di mana pada satu lokasi pemboran tersebut dapat dibuat lebih dari satu lubang bor dalam satu wellhead. Kemudian, di sini ada beberapa alat-alat untuk pembuat sudut atau yang biasa digunakan pada metode directional drilling ini. Untuk yang pertama yaitu ada barger bit atau suatu alat yang digunakan untuk membentuk sudut secara bertahap dengan menggali formasi secara miring. Kemudian yang kedua ada knuckle joint
atau sambungan fleksibel yang memungkinkan pipa bor memiliki sudut tertentu untuk membuat perubahan arah pengeboran. Kemudian yang ketiga ada dyna drill atau sistem mekanis atau hidrolik yang digunakan untuk memberikan rotasi atau tekanan tambahan pada mata bor sambil menciptakan sudut. Kemudian yang keempat ada webstock, yaitu alat defleksi berbentuk irisan atau wedge yang dipasang di dasar lubang untuk mengarahkan mata bor ke sudut yang diinginkan. Kemudian yang kelima, mata bor berbentuk runcing dan tahan akan kausan yang digunakan untuk membuat pembukaan awal pada formasi yang keras. Kemudian yang terakhir ada turbo drill, yaitu alat berbasis turbin yang digunakan untuk menghasilkan rotasi pada mata bor dengan tenaga fluida. Untuk fluidanya biasanya menggunakan lumpur pemboran. Kemudian tipe jalur directional drilling, yakni ada build and hold tipe, yang kedua ada C-hype tipe, kemudian yang ketiga ada continuous build tipe. Untuk build and hold tipe, jalur pengeboran ini dimulai dengan pengeboran vertikal dari atas permukaan hingga titik kick-off point. Lalu pengeboran beralih ke jalur miring atau bisa disebut dengan build-up section dengan sudut tertentu. Setelah itu, jalur diarahkan untuk terus menahan sudut tertentu hingga mencapai target reservoir. Adapun kelebihan dari jalur ini yaitu sederhana dalam desain, cocok untuk menargetkan lokasi jauh dari titik permukaan secara horizontal. Kemudian yang kedua yaitu ada shape tipe, yaitu pengeboran dimulai seperti pada tipe yang pertama, tetapi setelah bagian miring atau build-up section, ada bagian lurus horizontal atau yang biasa disebut dengan hold section, kemudian diikuti dengan penurunan atau drop section, dan akhirnya jalur kembali lurus di sekitar target. Jadi untuk tipe ini yang pertamanya vertikal, kemudian membelok, kemudian lurus, kemudian menjadi vertikal kembali. Kemudian lanjut ke tipe nomor 3, yaitu continuous build tipe. Untuk jalur ini, jalur dimulai dengan vertikal, lalu membentuk lengkungan secara terus-menerus tanpa bagian lurus hingga mencapai target. Jadi pada tipe ini dari kedalaman dangkal sudah dibuat membentuk lengkungan hingga sampai target reservoir. Untuk kelebihannya sendiri yaitu sangat fleksibel untuk mengikuti struktur geologis dan menghindari zona tertentu. Untuk kekurangannya sendiri, peralatan dan kontrol pengeboran harus sangat presisi karena sudut terus berubah. Oke, untuk selanjutnya mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.